Di wilayah saya kan saya yang ngatur. Waduh, perlengkapan nih. Nomor 2 sih. Nomor 2. Nomor 2. Selesai. Juga ada penaklim abang saya, saudara saya, datang mengajukan kita dulu 2003 berperan dengan partai politik, setelah 2024 dapatlah satu kader, yaitu satu kursi. April lagi tidak dapat, bermacam-macam orang yang mengalahkan Demokrat. Setelah itu Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, dia putar berperang bisa bermain menjadi dia calon presiden 2024, banyak juga caci maki. Jadi Demokrat, siapapun yang akan mencaci Demokrat, insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Makin terpuruk kehidupan mereka. Jadi saudara-saudara saya sekarang, Pak Sekjen tetap dia berperan aktif, ya, tidak pernah surut dan juga tidak pernah lelah. Partai Demokrat di Kabupaten Pulau tetap jaya. Apapun yang terjadi, kami siap, ya, memberikan titik darah terakhir untuk mempertahankan Partai Demokrat di Kabupaten Pulau. Tidak ada hari ini, hari besok, tidak ada pagi, juga tidak ada siang, juga tidak ada juga subuh, malam dan subuh. Namun kami tetap bendera Demokrat tetap berjaya di Kabupaten Pulau. Hari ini kami menangis, besok kami tertawa. Kenapa? Yang pertama kali Demokrat anjlok dari Priangan tukang sate, Pak, bisa memenangkan Partai Demokrat di Amerika Serikat, apalagi di Kabupaten Pulau. Jadi kalau masuk Priangan, Pak, si Ajo mengenai sate, saya bilang dan Pandina Pak Kirono, oh sudah banyak banget. Nah, dulu aku pun menjadi Pak Kirono Birabui laku banyak. Ini ajudan itu presiden, ya. Begitu juga Demokrat. Setelah menang Demokrat di Amerika Serikat, Kabupaten Pulau, Pak, berkibar dengan Demokrat pada hari ini, Pak. Kami tidak pernah lelah, Pak, walaupun sedikit, tapi Bapak mendengar. Ibu-ibu datang kemari karena ibu Demokrat apa tidak? Buat kami, yo banyak. Tapi dulu jantung buat banyak Pak, betul Pak. Apa tuh? Jadi kalau Demokrat untuk Kabupaten Bogor tidak ada lelahnya. Apalagi satu-satunya baru pertama kali yang datang dari Jakarta itu yang berani memijaknya di kantor Demokrat Wasit Jen Jamsen Jessica. Kalau sitting itu memang melacak asal menitir ke dapet. Ya, bekonya masuk ada membayar, Pak. Beko keluar pasti dia membayar. Karena tadi Pak janjinya tak jujur. Ya, saya minta maaf juga dari Bapak DPP. Ini bukan Bapak-Bapak yang tidak hadir. Kebetulan dia dari Batanghari. Dari Batanghari singgah yang dari Tebo. Dari Tebo baru langsung ke sini. Dan pulang lagi Bapak-Bapak. Harus keluar Bapak. Ya. Jadi sekitar sekali lagi, ya, kepada Bapak, pada kakak dosen di Nabi, Demokrat itu tidak pernah harga mati.
Siapa yang masuk ke Demokrat, insya Allah tidak. Kenapa? Demokrat ini masih terseksi. Acik Bilal dulu Pak yang ketiga kali ini parah lagi Pak. Bermacam-macam saja Pak. Acik Bilal tidak duduk lagi. Kantor kamu duduk. Atau saya duduk. Kenapa? Saya sepukan Pak. Ibu-ibu saya pegang. Oh, ini bantu sebagai ibu. Kalau 11. Dan 514 ketua DPC Partai Demokrat se-Indonesia ini, saya selaku wakil sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat bertestimoni bersaksi di depan teman-teman semua, salah satu ketua DPC terbaik itu adalah Acik Bilal. Yang kedua saya ingin menyampaikan, inilah kedatangan pertama saya ke Kabupaten Bungo, atau lebih tepatnya ke kota Muara Bungo, ibu kota kabupaten ini. Ketika membaca Kabupaten Bungo ini, ya, yang selalu hinggap di pikiran saya adalah bunga, begitulah. Inilah Kabupaten Flowers, inilah Kabupaten Bunga, begitu. Jadi kabupaten ini adalah kabupaten harum. Jadi kita harapkan di kabupaten ini juga Partai Demokrat harum kembali. Di bawah kepemimpinan Cik Bilal dan seluruh teman-teman DPC Kabupaten Bungo. Yang ketiga, saya juga bertestimoni, saya sudah banyak masuk ke kantor-kantor DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia ini. Saya bersaksi, inilah ruang rapat kantor DPC terbaik di Indonesia yang pernah saya jalani. Yang semirip dengan ini untuk tingkat kabupaten begitu ya, tentu tidak bisa disamakan itu tingkat kota begitu di ibu kota provinsi dengan tingkat kabupaten. Yang semirip dengan ini adalah di Binjai Sumatera Utara, semirip dengan ini, tapi lebih luas ini. Jadi selaku Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, ya, melihat ruangan ini saya bergetar. Saya melihat sentuhan Cik Bilal ini luar biasa begitulah. Bahkan himne Partai Demokrat tergantung dengan rapi di dinding, Mars Partai Demokrat, hampir seluruh ornamen ya yang ada di Partai Demokrat itu ada di dalam ruangan ini. Sekali lagi kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat mengucapkan terima kasih Cik Bilal. Terima kasih teman-teman DPC. Cik Bilal juga sehat selalu lah. Amin. Ya. Karena kapal itu butuh nahkoda begitu. Jadi dan nahkoda itu, apalagi nahkoda politik begitu, nahkoda partai politik, ya memang harus nahkoda yang tangguh begitu. Karena politik ini penuh dengan badai begitulah, dengan guncangan, turbulensi begitu. Dan saya kira Kabupaten Bungo beruntung, ya, DPC Partai Demokratnya dipimpin oleh nahkoda yang sangat berpengalaman, anggota DPRD 4 periode. Jadi sejak partai ini berdiri, beliau ini sudah anggota DPRD begitulah. Jadi sangat luar biasa ini. Tidak banyak di internal Partai Demokrat yang punya handicap dan rekam jejak separipurna beliau ini. Tidak banyak. Karena partai ini akan terus berjalan dan harus ada proses kaderisasi begitu. Semoga Cik Bilal bisa mengkader putra-putri Kabupaten Bungo untuk melanjutkan jejak yang sudah sangat baik
Cik Bilal catatkan di Kabupaten Bungo ini, di Provinsi Jambi, dan di Demokrat secara Indonesia. Ini catatan yang sangat paripurna. Tidak banyak di internal Partai Demokrat begitu, sepanjang sejarah partai ikut pemilu dan selalu terpilih. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Dan yang jauh lebih penting dari itu, semoga Cik Bilal bisa mengkader itu putra putri Bungo berikutnya yang bisa mengikuti rekam jejak yang sangat luar biasa ini. Yang kelima, saya ingin menyampaikan, saya juga tidak menyangka begitu acara kita malam hari ini secara mata acara itu sangat lengkap. Jadi ada lagu Indonesia Raya, kita menyanyikan himne, ada Mars Partai Demokrat, kemudian tadi ada lagi momen mengheningkan cipta begitu untuk mengenang para pahlawan kita. Ini sangat super lengkap. Dan ini juga untuk pertama kali saya menemukan acara seperti ini di luar acara-acara di tingkat nasional ya. Jadi kelasnya Cik Bilal ini adalah kelas politisi nasional sebenarnya. Tetapi karena beliau sangat sayang dengan Bungo, beliau tidak mau meninggalkan Bungo itu mungkin. Kalau kelasnya kelas nasional, seleranya ini selera nasional. Kelasnya kelas nasional, seleranya selera nasional. Dalam berpartai ini sama seperti bank. Itu dia. Ada yang di front office, panggung depan, ada yang di panggung belakang. Saya tahu kesuksesan Cik Bilal ini pastilah didukung oleh teman-teman yang ada di panggung belakang begitu. Jadi komunikasi strategis begitulah. Itu. Kemudian yang kedua, ya, kalau ini sudah ini namanya Bang Abdullah Rashid. Beliau ini mantan anggota KPUD Provinsi Jambi. Nah ini di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beliau sekarang ini Kabiro Perhubungan. Jadi ini Menteri Perhubungannya Partai Demokrat. Nah, tapi kalau lihat wajahnya ini memang hanya urusan darat. Udara dan laut, apa namanya itu, yang lain-lain. Ini darat. Jadi Bang Abdullah Rashid, ya. Kemudian berikutnya ini Pak Kahfi Siregar. Assalamualaikum. Beliau ini DPP itu Kabiro Ristek. Nah, jadi riset dan teknologi, dan beliau ini adalah seorang ahli survei. Nanti apa namanya itu, teman-teman ini akan saya berikan juga waktu bicara begitu, mengelaborasi ide, gagasan dan pikirannya, sekaligus agar teman-teman juga kenal begitu, sehingga ada chemistry begitu dia. Jadi tepuk tangan dulu untuk Bang Kahfi Siregar. Kami juga ditemani oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jambi. Pada malam hari ini kami ditemani oleh Abang Handa ini Horizon. Jadi Abang ini adalah koordinator pemenangan Pilkada Provinsi Jambi yang di tahun 2020 ini. Itu dia. Inilah koordinatornya yang secara resmi ditunjuk oleh Abang Handa, ayahanda kita, yang Burhanuddin Mahir, Cik Burhan selaku Ketua DPD, beserta dengan Pak Sekretaris. Kan di Piaman, dan Cik Bilal. Jadi memang Cik Bilal ini sejak saya kenal di awal, yang membawa kenal saya dengan Cik Bilal itu Pak Mirza ya, Cik ya, sekretaris kita di provinsi. Waktu itu saya ceritakan sedikit, kita itu ingin mengusung juga sebenarnya waktu itu dari Partai Demokrat yang kader kita untuk maju. Ya tapi sayangnya tidak jadi, dan akhirnya kita mendukung Pak Masuri dan Pak Apri ini. Tapi itu sejarah, saya nggak usah ceritakan detailnya. Tapi kira-kira itulah pertemuan saya pertama dengan Cik Bilal. Beliau meyakinkan saya tentang yang namanya Pak Fahrawi. Ini Pak Fahrawi bagus di Provinsi. Pokoknya dia yakinkan betul dengan kita. Saya bawalah Cik Bilal waktu itu ketemu sama namanya Andi Arief. Bang Andi Arief ini atau Pak Andi Arief ini adalah Ketua Bapilu Partai Demokrat. Setelah beliau ketemu Pak Andi Arief, kita bercerita dengan Pak Andi Arief, dan ketika Pak Andi Arief bertemu dengan Pak SBY, disampaikan oleh Pak Andi Arief, Pak, ada Gubernur Jambi Pak incumbent mau maju lagi dan membutuhkan dukungan dari kita. Oh iya, bawa kemari, gitu sih ya.
Kami bawa Pak Parori ketemu dengan Pak SBY. Alhamdulillah Pak SBY jatuh hati dengan Pak Parori. Dengan santunnya beliau, bagaimana beliau bercerita. Dan memang kan sosoknya kan sosok ustadz sebenarnya Pak Parori ya. Ya Pak ya. Ini sosok ustadz gitu loh. Jadi kesantunan itu sangat cocok dengan kita. Karena Partai Demokrat itu partai yang santun, partai yang bersih. Jadi tentu Pak SBY sangat berkenan dengan Pak Parori. Nah begitulah asal muasalnya dan akhirnya Pak Parori kita usung. Mengusung Pak Parori bukan cuma ini amanat Pak SBY, tapi ini adalah amanat dari Partai Demokrat. Tentu kita harus bersama-sama memenangkan Pak Parori dan Pak Safriel Musa. Inilah tanggung jawab kita Bapak-Bapak sekalian. Ya. Nah, tadi disampaikan oleh Bang Jansen, kita semua ini bersaudara. Kita keluarga besar. Kami ya tadi sudah disampaikan juga, mudah-mudahan dan insya Allah ini bukan yang pertama lah DPP Partai Demokrat hadir dan singgah di Kabupaten Bungo. Insya Allah kami akan beberapa kali lagi akan datang kemari. Saya ingat kalau salah satu kabupaten yang sudah memiliki bandara itu kan Kabupaten Bungo. Sekarang bandaranya masih aktif sih? Masih aktif, tapi terlalu COVID ini tutup. Oke, tapi itu udah dibuka lagi. Kan lebih enak dari Jakarta bisa langsung ke Bungo Bang Jansen. Jadi kan langsung nggak pakai darat lagi kita. Biasanya 2 kali sehari itu. 2 kali ya. Oke. Berarti Cik Bilal besok menang. Mas Suri Apri menang. Pak Rori Sabril lanjutkan. Mas Suri Apri lanjutkan. Jangan lupa tanggal 9 Desember pilih nomor 2. Salam dari Muaro Bungo. Salam dari Kabupaten Bungo. Salam Demokrat. Salam Mas Ahaye. Pertama tentu apa ya, bersilaturahmi menyapa ketua DPC kami gitu loh, Cik Bilal begitu. Jadi yang kedua, kami DPP datang khusus ke Kabupaten Bungo untuk melakukan konsolidasi begitulah, agar struktur partai, mesin partai itu fokus untuk memenangkan kandidat nomor urut 2 yang kami dukung di Pilgub Jambi kali ini, Pak Parodi Umar dan Safril Nursal, serta tentunya kandidat nomor urut 2 juga di Kabupaten Bungo gitu loh, Pak Masuri dan Mas Apri begitu. Di struktur partai dari tingkat DPC, PAC, ranting sampai cucu ranting begitu, itu harus solid, kokoh ya, fokus memenangkan kandidat nomor 2 baik untuk Pilgub Jambi maupun Kabupaten Bungo. Jadi itu dia. Himbauan untuk DPC? Himbauan untuk DPC, bukan hanya DPC, tapi seluruh struktur partai begitu, patuhi instruksi partai. Jadi kalau tidak patuh begitu dengan instruksi yang sudah diputuskan oleh ketua umum, ya mau tidak mau pasti akan ada hukuman begitu karena tidak berdisiplin begitu ya. Jadi tapi saya kira untuk Kabupaten Bungo ya, DPC Demokrat Kabupaten Bungo ini solid semua ini di bawah apa, sesudah kami cek tadi begitu dalam rapat pada malam hari ini di bawah pimpinan Abang Handa, Cik Bilal begitu, semua struktur partai dari setiap tingkatan sampai level paling bawah itu semua solid memenangkan Pak Rori Umar dan Pak Masuri, Pak Mas Apri.